Baik, sebelumnya Bapak perkenalkan saya Raskit Azrizal Bani, mahasiswa Kesmas Unsil, dan boleh Bapak barangkali perkenalan. Oke, baik. Saya Nurul Himat. Eh, saya perawat sih basisnya, tapi karena jadi istilahnya perawat yang diberi tugas tambahan sebagai kepala BPD Puskesmas. Jadi sekarang di Puskesmas itu kepala itu bukan struktural, jadi fungsional. Jadi fungsional itu kayak dokter, perawat, bidan. Tapi diberi tugas tambahan oleh Bupati. Kebetulan saya eh, ditugaskan di Puskesmas Palawangan. Sebetulnya sebelumnya di Puskesmas Raja Desa. Cukup. Cukup barangkali mungkin boleh langsung ya Bapak. Untuk gambaran umum kondisi kesehatan masyarakat di Panawangan sendiri gimana Pak? Dari sisi apanya? Dari sisi kesehatannya apakah Ah, masyarakatnya mayoritas tuh apakah sakit apa atau gimana gitu? Oh iya. Jadi kalau dari sisi kita bagi aja dari baik penyakit menular atau tidak menular ya. Oh iya. Oke. Kalau menular, penyakit menular di wilayah kerja. Karena di sini ada dua puskesmas ya. Satu kecamatan itu dua puskesmas. Jadi dibagi dua wilayah kerja. Nah, tapi secara umum nggak terlalu jauh lah kondisinya. Kalau dari penyakit menular kita masih menghadapi masalah di sisi penyakit yang bersumber lingkungan, ya, berbasis lingkungan kayak apa ya, diare gitu ya, ah, tipoid kalau menularnya ya. Terus penyakit pernapasan ya, bisa pernapasan bagian atas maupun bagian bawah. Eh, Dulu bahkan Hmm, Penolongan itu pernah kena KLB, tapi sekarang udah enggak. Dengan perbaikan udah lama, udah tahun 90-an. Dengan perbaikan sanitasi sekarang, ya tapi tetap biar itu masih cukup banyak. Saya belum ngecek berapa sebelum besar penyakitnya apa aja, tapi tidak jauh dari itulah. Eh, Kemudian dari sisi penyakit tidak menular, lebih cenderung ke hipertensi. Oh iya. Ya, banyak kan hipertensi. Ada juga yang apa diabetes diabetes mellitus ya, itulah kira-kira yang bermain. Terus cara apa ya, karena sini mayoritas petani, eh, tingkat pendidikan sudah cukup baik, eh, sampai tingkat SLTA, kira-kira namanya gitu. Mungkin untuk dari Puskesmas Panawangan sendiri untuk program unggulan yang sedang dijalankannya apa Pak? Oh Untuk saat ini? ya, sekarang sebetulnya bukan hanya di Panawangan ya, bukan di Panawangan. Sekarang secara nasional kita yang sedang tren ya kayak gitu. Sekarang sedang melaksanakan CKG karena seluruh siklus hidup sekarang mulai bayi baru lahir sudah kena CKG. Sekarang yang sedang dilaksanakan adalah anak sekolah semua jenjang. Kemudian ya seluruh siklus hidup sekarang sedang dilaksanakan. Itu yang sedang tren sekarang. Tambah lagi sekarang sedang dilaksanakan pemberian obat pencegahan masal kecacingan. Oh iya, bisa sih. POPM. Oh, karena ya kan Indonesia mah tropisnya surga lah bagi cacing lah. Kan kasus viral sekarang ada, jadi sekarang ya strategis lah sedang dilaksanakan. Itu kurang lebih. TB juga sedang, pemberantasan TB juga sedang digiatkan. Stunting nggak saya selesai kalau stunting lah emang di mana stunting. Iya, kan sekarang lagi tren nasional. Iya. Baik Bapak, untuk sebagai Bapak nih sebagai pemangku kebijakan, tantangan utamanya apa untuk dari pelayanan kesehatan sendiri Oke. mungkin? Tantangan yang kita hadapi secara internal kita, terutama dari sisi pemenuhan sumber daya. Ya, apalagi di era ILP sekarang kan, di apa? ILP
tahu. ketika si layanan primer ya kan tantangannya kita harus punya minimal 1 bidan, 1 perawat, ya didampingi 2 kader. Nah, kalau harus idealnya kan harus di layanan itu harus baik di pusdu atau puskesmas itu kan harus standby ya. Itu karena keterbatasan sumber daya yang lebih banyak berperan sekarang bidan bidan kan desa. Kita terus di tengah keterbatasan kita berupaya semaksimal mungkin setiap layanan terpenuhi lah ya, minimal layanan dasar mah itu di sisi internal ya. Nah kalau di sisi eksternal terutama adalah perilaku hidup sehatnya. Kalau dulu kan PHBS ya, sekarang perilaku hidup sehat. Yang paling menonjol tentu di rumah tangga mah PHS terkait dengan kebiasaan merokok. Itu kan saya belum tahu persis berapa persen jumlah rumah tangga yang anggota keluarganya merokok, tidak hanya bapaknya, bisa siapa saja. Dulu sempat dipersempit apa asal nggak di dalam ruangan, itu sekarang harus tidak ada yang merokok itu ya sangat sulit. Kemudian juga pemahaman masyarakat kan dari segi tingkat pendidikan, tapi juga bisa saja faktor faktor pemahaman itu karena saling berkaitan erat dengan tadi dengan kurangnya sumber daya ya. Jangan-jangan kita belum bisa sampai ke pelosok ya, jadi saling berkaitan sebetulnya. Itu kurang lebih lah. Baik, untuk harapan sendiri nih dari segi pengembangan layanan kesehatannya gitu sebagai kepala kalau dari sisi layanan sebetulnya kita itu di sini rawat inap dan rawat jalan ya, tapi kita belum dilengkapi layanan bersalin. Sekarang layanan bersalin boleh tapi belum ponen, jadi belum layanan tersendiri, jadi masih ada tempat persalinan tapi kan ponen kan, kalau khusus ponen fasilitas juga beda. Itu harapannya seperti itu. Kemudian juga kalau silakan lihat kan betulnya di Permenkes tentang puskesmas itu ada standar ruangan seperti apa. Ini kalau kita silakan dilihat, kalau kita analisa masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi kita juga paham lah anggaran dari pemerintah juga sekarang terbatas ya, jadi tidak bisa memaksakan pengen direhab dan lain-lain. Jadi kita berusaha semaksimal ini sesuai dengan yang ada. Kebetulan kan di Ciamis semua sudah BLUD namanya, jadi sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah. Jadi kita punya fleksibilitas walaupun masih terbatas. Kan kalau fleksibilitasnya fleksibel bener mah kita punya uang kita aja yang sesuai dengan perencanaan, tapi kan masih terbatas sesuai dengan kebijakan misalnya. Itu sih sebetulnya harapan mah pengen puskesmas teh ya fasilitasnya ditambah. Mungkin terakhir Bapak untuk pesan kepada kami gitu sebagai calon tenaga kesehatan juga. Di peminatan apa? Belum, Bapak semester depan peminatannya. Aku belum peminatan. Intinya gini, harapan pada para junior. Pertama, Bapak setelah bertahun-tahun ya, kelemahan di puskesmas saja lah, tidak kelemahan di kita itu adalah di sisi perencanaan. Kan harus evidence based, harus berdasarkan evaluasi. Kan banyak sumber-sumber data di puskesmas itu, bisa ada namanya PKP, penilaian kinerja ya, ada SPM, standar pelayanan minimal, ada laporan tahunan dan lain-lain. Nah, kesulitan kita itu karena latar belakangnya cuma bidan, perawat, dokter ya,
sementara tenaga teknis atau yang spesifik kayak dari Kesmas gitu Iya. itu masih jarang. Ada sih ada tapi jarang. Nah, jadi pelajari dengan baik, siapa tahu kan ke depan sepertinya ke depan kan sekarang dia sudah dimulai tenaga teknis kan. Jangan dikira puskesmas itu hanya ngurus Iya. nanti orang sakit Iya, gitu aku ya. ngerti. Itu kan ada keuangan. Oh iya. Sekarang kan udah mulai. Udah ada IT juga Pak ya. Belum sekarang betul semua pakai IT pasti Iya. gitu. Nah, termasuk tenaga perencanaan. Pelajari dengan baik. Siapa tahu nanti terjun Nanti di ranah manajemennya Pak. di sisi manajemen itu yang sekarang ya bisa disebut kelemahan lah ya. Walaupun memang juga sekarang masih ya karena tetap ada lah. Tidak semua bottom up kan ya. Iya. Top down juga masih tetap diperlukan. Tapi intinya pelajari dengan baik. Ya nanti apapun nanti peminatannya. Apa masih segitu dulu ya? Ada kakak, ada gizi, ada Oh, teknik. gizi dong ada. Karena gizi ada jurusannya sendiri. sendiri. Oh Iya. iya. Ya, pelajari dengan Kakak, baik. Kes. Tapi pilihannya apa? Silakan dengan baik nanti implementasikan. Ya, ke depan bisa jadi memang kebutuhan tenaga itu kan tidak hanya dari medis. Sekarang masih perawat jadi benara, bidan jadi benara. Seperti itu kan itu kendala sebetulnya. Jadi banyak yang tugas utamanya saja masih belum dipenuhi, ada tugas tambahan. Itu tadi tantangan di puskesmas itu seperti itu. Kayak apa semua jadi yang baik diimplementasikan. Semoga Intinya gini, asal serius, ikhlas, jangan terlalu banyak berpikir yang lain itu, nanti juga ketemu lah. Nanti lahan pekerjaan mah. Itu kira-kira. mungkin kalau untuk di video segitu aja Bapak, tapi barangkali masih ada yang ingin diobrolkan mungkin bisa. Terima kasih ya Bapak. Oke, sami-sami.